Baik, senang sekali hari ini kita bertemu lagi dengan pendalaman materi tentang hari ini kita mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia. Bu Christine ambil dari tema 1, indahnya kebersamaan ya. Untuk sementara ini kalian harus bersabar karena belum menerima buku tema, karena memang guru dan wali kelas masih mengkoordinasi untuk pembagian buku kepada kalian ya. Jadi kalian tetap bersabar. Oke, hari ini kita mempelajari bahasa Indonesia di tema 1 indahnya kebersamaan. Hari ini kita mau mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, coba kalian ingat, kira-kira masih ada yang ingat nggak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mungkin pernah dipelajari waktu kalian di kelas 3 SD. Ya, coba diingat-ingat dulu. Kira-kira gagasan pokok itu apa ya? Gagasan pendukung itu apa ya? Oke, kalau begitu, Bu Christine mau lanjut ke slide yang berikutnya saja dulu ya. Ya, tapi sebelumnya, coba kalian siapkan alat tulis dan buku. Ya, mungkin kalian nanti bisa sambil mencatat beberapa hal yang penting yang bisa kamu tuliskan di buku tulismu, sehingga nanti kalau Bu Christine dan Bu Rizka mau kasih tugas, kalian bisa lihat catatan-catatan kalian. Karena nanti kami, guru-guru, akan memberikan tugas melalui Google Form ya. Jadi tolong diingat dan dicatat baik-baik. Baik, sudah siap dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ya, kita mau mulai ya. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung, kira-kira seperti apa ya? Oke, kita mau masuk ke slide yang berikutnya. Ya, hari ini kita mempelajari muatan bahasa Indonesia KD-nya 3.1. 3.1 itu bahasa Indonesia, berarti kalian harus bisa menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian harus bisa menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Oke, kemudian nanti Bu Christine akan memberikan paragrafnya ya. Sekarang kita membaca dulu gagasan pokok itu apa sih? Oke, gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Inti dari paragraf. Perlu diingat di sini ya. Gagasan pokok itu berarti suatu topik yang dibahas dalam suatu teks bacaan. Ada satu topik yang dibahas di situ. Itu adalah gagasan pokok. Kemudian, dalam satu paragraf, kamu jangan pernah lupa, dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok. Ya, hanya ada satu gagasan pokok. Dalam satu paragraf, hanya ada satu gagasan pokok. Ya, Bu, gimana sih caranya menentukan gagasan pokok dalam satu paragraf itu? Gampang. Jadi kamu cukup membaca kalimat utamanya aja. Dalam satu paragraf, kamu baca kalimat utamanya saja. Kalimat utamanya yang mana, Bu? Nah, biasanya itu ada di awal kalimat. Ya, dalam satu paragraf biasanya ada di awal kalimat, itu adalah kalimat utamanya. Ya, kemudian biasanya kalau kita mau menentukan pikiran utama atau gagasan pokok itu, tadi kan kita mencari kalimat utamanya, ya. Jangan lupa, kamu harus mencari dulu kalimat utamanya. Nah, untuk mencari kalimat utama ini, kamu nggak perlu capek-capek. Kamu baca saja paragraf itu secara sekilas. Baca sekilas, ya. Untuk mencari gagasan pokok, kamu mencari kalimat utamanya, cukup baca sekilas saja. Sekilas, kenapa sekilas? Karena kalimat utama itu biasanya ada di awal. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sebuah paragraf. Suku Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang.
Nah, ini Bu Christine warnai agak berbeda dari kalimat berikutnya karena ini adalah kalimat utamanya. Jadi, ini adalah kalimat utamanya. Kamu nggak perlu lagi baca sampai bawah, ya, karena itu adalah sudah otomatis kamu menemukan kalimat utama itu adalah gagasan pokok. Nah, Bu, kalau nggak dibaca sampai bawah berarti kita nggak bisa menemukan gagasan pendukung dong. Iya, betul. Gagasan pendukung itu harus kita baca dari awal sampai akhir. Makanya kita menemukan yang namanya gagasan pendukung. Ya, tapi ingat, untuk menentukan gagasan pokok kamu nggak perlu capek-capek. Cukup baca yang tadi, di awal saja. Oke, sekarang kita mau membaca gagasan pendukungnya ya, dari teks yang ini. Sama. Oke. Nah, ini teks yang tadi. Di sini adalah gagasan pendukungnya. Oke. Gagasan pendukung itu berarti informasi tambahan yang mau kamu cari. Nah, ini kamu dapatkan dari paragraf tadi. Oke. Kamu dapatkan dari paragraf tadi. Kita cari gagasan pendukungnya yang di bawah setelah kalimat utama tadi. Kita cari ya. Nah, di sini ada yang berwarna biru. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Bakso di sini bukan bakso yang makanan yang kita konsumsi di lingkungan kita sekarang ini ya, tapi masyarakat Palembang mengungkapkan bakso itu adalah bahasa. Jadi ada penekanan huruf di situ ya, bakso, bukan bakso. Kalau bakso kan pakai huruf K di tengah ya. Nah, di sini gagasan pendukungnya kita menemukan, coba, 1. Bahasa Palembang mempunyai 2 tingkatan. Oke. Itu 1 gagasan pendukung. Kemudian Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Nah, ini masih satu ya. Jadi kalimat gagasan pendukungnya masih 1. Oke. Lalu gagasan pendukungnya 1. Kemudian yang kedua, gagasan pendukung yang kedua. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sudah, itu 2 gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang ketiga, Baso Palembang Sari-Sari digunakan saat melakukan percakapan sehari-hari. Nah, dalam kalimat di paragraf ini, kita menemukan 3 gagasan pendukung. Kalau tadi, gagasan utamanya cukup 1. Nah, gagasan pendukungnya ada 3. Bu, mungkin nggak dalam satu paragraf itu ada gagasan pendukungnya 5, 6, atau 7? Bisa terjadi seperti itu. Makanya kamu harus baca paragraf itu kalau menentukan gagasan pendukung berarti sampai akhir. Tapi tadi menentukan gagasan utama cukup baca sekilas. Yang penting kamu bisa menentukan kalimat utamanya. Ingat, kalimat utama itu biasanya ada di awal ya. Nah, untuk menentukan gagasan pendukung ini biasanya kita menentukannya di bentuk diagram-diagram ya. Cuma karena memang kalian belum punya buku, tapi nggak apa-apa, nanti Bu Christine kasih contohnya saja. Oke. Nah, untuk yang berikutnya kita mau lihat lagi cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk petak pikiran. Oke. Nah, ini yang tadi Bu Christine katakan. Ya. Gagasan pokok dan gagasan pendukung itu dapat disajikan menjadi peta pikiran. Kayak gimana ya, Bu, peta pikiran? Oke, sebentar ya. Nah, peta pikiran itu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Diagramnya seperti apa? Nah, peta pikiran itu sebenarnya memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting dalam suatu teks. Oke. Contoh dalam peta pikiran. Tadi Bu Christine belum masukkan ke sana. Ini ada di buku sebenarnya, tapi karena buku kamu nggak ada ya, nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya di sini gini, dalam satu paragraf nanti kamu menentukan dulu di sini gagasan pokok. Gagasan pokok kan dapat 1 tadi. Lalu kamu bentuk diagram.
Gagasan pendukung. Gagasan pendukung yang satu apa? Gagasan pendukung kedua apa? Gagasan pendukung ketiga apa? Oke. Inilah bentuk diagram. Nanti kamu bisa bikin catatan kecil. Gagasan pokok apa? Satu. Kemudian gagasan pendukung. Satu apa, dua apa, tiga apa. Bikin catatan aja, nggak apa-apa kecil-kecil ya. Nah, terus ingat, kalau gagasan pendukung itu biasanya memang kamu harus mencari informasi-informasi tambahan di samping yang gagasan utama tadi. Makanya kamu perlu membaca dengan benar-benar tulisan bacaan itu kamu baca sampai selesai, ya. Oke. Kemudian ini kita mau menentukan contohnya, ya. Reok Ponorogo. Coba lihat bacaannya. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Oke, ada yang pernah lihat nih reok Ponorogo? Ya, ini adalah gambar reok Ponorogo. Kita cari gagasan pokok. Ingat, tadi gagasan pokok itu kamu bisa mencari di kalimat utama. Kalimat utama ada di awal, ya. Nah, ini Bu Kristin sudah kasih contoh. Reok Ponorogo, kalimat awalnya yaitu gagasan pokok, lihat ya di bawah ini. Gagasan pokok kita bisa menemukan adalah Reok Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, itu sudah di garis merah bawahnya ya. Oke, itu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok di sini kamu menemukan dari kalimat utamanya. Nah, untuk yang berikutnya, gagasan pendukung. Oke, gagasan pendukungnya Singa Barong. Oke, yang kedua, apa ini? Terus nggak kelihatan banget, ya. Singa Barong. Terus yang kedua, menceritakan isinya tentang apa? Oke, makanya di sini sudah digaris tanda merah di bawahnya, ya. Jadi ingat, Bu Kristin ulang lagi ya. Suatu topik yang dibahas dalam teks itu adalah gagasan pokok. Informasi tambahan itu adalah gagasan pendukung. Ingat, suatu topik yang dibahas dalam teks adalah gagasan pokok. Informasi tambahan itu adalah gagasan pendukung. Nama lain dari gagasan pokok adalah gagasan pendukung, ya. Kemudian, untuk menentukan pikiran utama atau gagasan pokok, kamu jangan lupa harus mencari kalimat utama. Kemudian, dalam suatu paragraf, ingat, dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok. Tidak mungkin satu paragraf ada dua gagasan pokok. Gagasan pokok dalam satu paragraf hanya ada satu. Tapi kalau gagasan pendukung bisa ada banyak. Bisa ada 2, bisa ada 3, bisa ada 4, bisa ada 5, bisa ada 6. Bisa juga lebih dari 6. Tapi biasanya tidak lebih banyak, ya. Tapi memang kuncinya kamu harus baca dari awal sampai akhir kalau untuk mencari gagasan pendukung. Kalau gagasan pokok, cukup baca di kalimat utamanya. Oke? Itu yang Bu Kristin sampaikan. Ingat, untuk mencari gagasan pokok, kamu cukup membaca sekilas karena kamu mencari kalimat utama. Oke? Jangan lupa, gagasan pokok itu adalah ide dalam suatu paragraf itu. Ide apa yang ada di sana. Oke? Kita sampai ke slide berikutnya. Ya, di sini slide berikutnya Bu Kristin mau bilang sekian dan terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari pembelajaran hari ini kalian bisa mendapat penjelasan tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Ya, nanti jangan lupa tolong dikerjakan tugas-tugasnya. Mudah-mudahan
dari video hari ini kalian memahami tentang gagasan utama dan gagasan pendukung ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baik, salam sehat untuk kalian semua dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, ingat jaga jarak, selalu menggunakan masker ya. Terus, jangan pernah keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Bu Christine pernah melihat ada anak-anak di jam sekolah masih menggunakan masih menggunakan seragam, dia jalan-jalan keluar. Ya nggak tahu, mungkin cari sarapan atau bagaimana ya. Tapi sebisa mungkin jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan yang mendesak. Oke, itu saja informasi yang Bu Christine sampaikan. Nanti setelah ini akan ada tugas melalui WA Group. Jangan lupa dibaca petunjuknya dengan baik-baik, dengan jelas. Nanti akan diberikan tugas melalui Google Classroom. Nggak apa-apa, untuk sementara ini kalian belajar melalui online dulu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya akan berubah dan kita bisa bertatap muka untuk belajar dengan baik, seperti biasa. Oke, selamat melanjutkan kegiatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.